Yesus mengajar kita untuk saling mengasihi. Perintah baru ini membawa kasih kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak lagi hanya mengasihi satu sama lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mengasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi kita. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-67 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Dua Perintah Agung. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Mari saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu para anggota kelompok Farisi mendengar bahwa Yesus sudah mengalahkan orang-orang dari kelompok Saduki ketika mereka mengajukan pertanyaan menguji Yesus. Maka berkumpullah mereka untuk mencari jalan untuk mengalahkan Yesus. Lalu salah seorang anggota mereka yang juga adalah ahli Taurat mencari suatu cara untuk menyalahkan Yesus ketika dia bertanya, "Guru, menurut pendapatmu, dari semua hukum Taurat, perintah mana yang paling penting?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap napas hidupmu, dan dengan segenap akal budimu. Perintah itulah yang paling penting dan yang terutama. Dan perintah kedua yang hampir sama pentingnya dengan itu ialah, kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena kedua perintah itu adalah dasar dari semua hukum Taurat dan semua perintah yang terdapat dalam tulisan para nabi." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang terkasih, di bait suci selama minggu terakhir sebelum penyalibannya, Yesus dipertanyakan oleh berbagai kelompok agama. Orang Farisi dan Herodian berusaha menjerat dia dengan pertanyaan tentang membayar pajak. Orang-orang Saduki mencoba menjebaknya tentang subjek kebangkitan tubuh. Jawabannya adalah membuat orang takjub dan kemudian tercengang. Orang Farisi mencoba sekali lagi, kali ini mengirimkan salah seorang dari mereka menguji dia yang menanyakan perintah yang paling utama dan hukum dalam hukum Taurat. Yesus menjawab dengan menawarkan dua perintah besar. Yang pertama berkaitan dengan mengasihi Tuhan, yang kedua berkaitan dengan mengasihi sesama manusia. Di atas dua perintah ini tercakup semua hukum Taurat dan isi kitab para nabi. Sementara kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat ataupun hukum lama, dua perintah agung ini masih sangat penting bagi orang Kristen, karena perintah tersebut pasti memiliki pasangannya di dalam perjanjian baru. Dan menaati perintah-perintah Allah sama pentingnya di bawah perjanjian lama. Oleh karena itu, adalah patut untuk bertanya, apakah kita mengasihi Tuhan dan sesama seperti mengasihi diri kita sendiri? Sebaiknya, apakah kita mengerti apa yang tercakup dalam mengasihi Tuhan dan sesama kita, manusia? Mungkin dengan merenungkan dua perintah agung ini, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan semacam itu. Yang pertama, perintah untuk mengasihi Allah. Di bawah perjanjian lama, bangsa Israel diharapkan untuk mengasihi Tuhan menurut Ulangan 6 ayat 5 dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu.
Septuaginta menerjemahkan dengan segenap pikiran, jiwa, kekuatan. Menurut Ulangan 6 ayat yang ke-5. Artinya secara emosional, fisik, intelektual, manusia mengasihi Tuhan. Dengan demikian, mereka harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan mereka, bukan seperti beberapa orang yang melayani Tuhan secara emosional sambil melakukan bunuh diri secara intelektual. Ada yang melayani Tuhan secara intelektual tetapi tanpa emosi. Ada kelompok lain yang melayani Tuhan secara emosional dan intelektual tetapi tanpa ketaatan yang sebenarnya, yang membutuhkan latihan kekuatan, yaitu tindakan. Perhatikan bagaimana hukum Taurat menyatakan tanggung jawab mereka di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Bagaimana kita mengasihi Allah hari ini? Apakah Tuhan mengharapkan lebih sedikit dari kita? Tentu saja tidak. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Perhatikan penggunaan kata hati itu memakai kata phileo, dengan segenap jiwa kita, tubuh dan pikiran kita, dengan segenap kekuatan diri kita, dengan segenap pikiran kita. Jadi dengan seluruh ataupun seantero keberadaan kita, kita mengasihi Allah. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan memelihara perintah-Nya, dengan berpegang kepada firman-Nya. Inilah kasih Tuhan. Mengasihi Allah berarti kita menaati perintah-perintah-Nya, dan hal itu tidak sulit dilakukan. 1 Yohanes 5 ayat 3 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan mengikuti semua perintahku. Berkat-Nya menetap di dalam perintah-Nya. Kita menikmati hubungan khusus dengan Tuhan dan Yesus. Dia akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Serta semua doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan sendiri. Cara bertumbuh di dalam kasih kita untuk Tuhan, dengan mengizinkan kasih Tuhan untuk menggerakkan kita. Dan inilah caranya Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus anaknya yang satu-satunya ke dalam dunia ini supaya kita bisa menerima hidup yang kekal yang selama-lamanya melalui anaknya. Maka nyatalah kasih yang luar biasa itu. Kasih yang luar biasa bukan ketika kita mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika Allah mengutus anaknya dan menjadi kurban pendamaian yang menghapus dosa kita di mata Allah, sehingga Allah tidak marah lagi kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Ketika Tuhan mengasihi kita, bahkan saat kita masih berdosa, Tuhan mengasihi setiap manusia, bahkan ketika manusia itu masih berdosa. Ketika kita merenungkan kasih-Nya bagi kita, kita akan lebih mencintai Tuhan. Dengan meminta Tuhan untuk membantu kita bertumbuh dalam kasih, kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kalian untuk semakin yakin bahwa Allah sangat mengasihi kalian, dan supaya kalian bisa terus bertahan sama seperti Kristus terus bertahan waktu Dia menderita. Menurut 2 Tesalonika 3 ayat 5 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Paulus berdoa agar Tuhan mengarahkan orang Tesalonika ke dalam kasih Tuhan. Jika kita bisa berdoa seperti itu untuk orang lain, tidak bisakah kita berdoa yang sama untuk diri kita sendiri? Saya yakin bisa seperti itu. Dengan berdoa dan bertumbuh di dalam kasih saat Dia menjawab doa-doa kita. Daud mengasihi Tuhan karena dia mendengar permohonannya. Bisa dibaca di dalam Mazmur 116 ayat 1-2. Mungkin jika kita tidak lebih banyak berdoa dan menerima jawaban, kita akan lebih banyak berdoa dan kita akan lebih mencintai Tuhan. Dengan menaati firman Allah, kasih Tuhan sempurna pada mereka yang memegang firman Tuhan. Oleh karena itu, semakin kita menaatinya, semakin kita mengasihi Tuhan akan
tumbuh. Apakah kita mengasihi Tuhan kurang dari yang diharapkan dari orang Israel? Kita pasti memiliki alasan kuat untuk lebih mencintainya. Perintah untuk mengasihi sesama kita, bergabung dengan orang Kristen, kita berhutang kasih kepada sesama kita. Menurut Rasul Paulus yang dia tulis di dalam Roma 13 ayat 8a, ketika kita memberitakan Injil Tuhan, sesungguhnya kita sedang membayar hutang karena kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Artinya kita juga berhutang mengasihi sesama kita manusia. Ketika diterapkan sepenuhnya, itu memenuhi apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Roma 13 ayat 8b sampai 10. 5 dari 10 perintah berbicara untuk tidak berbuat buruk kepada sesama manusia. Jika seseorang benar-benar mengasihi sesamanya, mereka tidak akan bersalah dengan membunuh, berzina, mencuri, berbohong, atau tamak, karena dosa dan banyak hal lainnya menyakiti sesama kita. Ditingkatkan oleh perintah baru, Yesus mengajar kita untuk saling mengasihi. Perintah baru ini membawa kasih kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak lagi hanya mengasihi satu sama lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mengasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang terbesar. Ia menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Jadi tidak ada yang bisa menggunakan harga diri rendah atau kasih diri yang rendah sebagai alasan untuk tidak mengasihi orang lain sebagaimana mestinya. Pengalaman ketika kita memenuhi perintah Allah, kita menunjukkan kasih sejati satu sama lain dengan menjaga perintah-perintah Allah. Beginilah cara mengetahui bahwa kita benar-benar mengasihi satu dengan lainnya. Bukan hanya dengan mengaku mengasihi satu sama lain, tetapi dengan memberikan contoh yang tepat dan mendorong masing-masing lainnya dengan contoh yang telah kita tetapkan. Mendidik dengan teladan Tuhan. Kita dididik dengan teladan Tuhan. Kita mengembangkan kasih satu sama lain dengan diajar oleh Allah. Tentang hal mengasihi saudara-saudara kita seiman, ternyata kami tidak perlu memberikan dorongan lagi, karena Allah sendirilah yang sudah mengajar kalian bagaimana saling mengasihi. Ternyata hal itu sedang kalian lakukan terhadap saudara-saudara seiman di seluruh Makedonia. Biarpun begitu, saudara-saudari, kami mendorong kalian supaya kalian semakin saling mengasihi lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 9-10. Orang Tesalonika telah diajari Tuhan untuk mengasihi saudara mereka. Mereka melakukannya dengan luar biasa, meskipun selalu ada ruang untuk perbaikan. Yesus dengan teladannya sendiri menunjukkan apa itu kasih sejati. Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus mengasihi kita sampai mengorbankan dirinya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela berkorban demi saudara-saudari kita. Kalau ada seorang di antara kita yang mempunyai harta duniawi yang berkecukupan dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, berarti kelahiran dari Allah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama tidak ada di dalam hati orang itu. Jadi, anak-anak saya yang saya kasihi, janganlah dengan mulut saja kita mengakui bahwa kita mengasihi sesama kita, tetapi hendaklah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita dengan perbuatan yang nyata. 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Jika kita ingin belajar bagaimana mengasihi satu sama lainnya dengan benar, lihatlah dan teladanilah Tuhan Yesus. Kesimpulan, betapa hebatnya dua perintah ini untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Pada kedua perintah ini termaktub semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Kedua perintah ini meringkas apa yang dituntut oleh hukum lama pada orang Israel. Ketika seseorang benar-benar mengasihi Tuhan,
dan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dia berada di jalan menuju kehidupan yang kekal. Dia berada di jalan yang menuju kepada kerajaan Allah. Jika kita ingin menerima kehidupan kekal dan menjadi warga negara kerajaan surga, kemudian menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan mematuhi perintahnya dan hidup dalam iman di dalam Yesus, kita berfokus pada mencintai Tuhan dan sesama manusia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan memenuhi dua perintah yang terbesar, yakni dua perintah agung ini, yakni mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia, kita senantiasa terus bertumbuh, semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus yang merupakan acuan dan tujuan final dari kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.